Kali ini aku akan kembali membahas alur cerita film yang berjudul Man on Fire. Film ini berkisah tentang seorang mantan pasukan khusus anggota militer dan telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kemudian bekerja sebagai bodyguard bagi seorang anak kecil di salah satu keluarga kaya di Meksiko. Ia dipekerjakan sebagai bodyguard karena maraknya pencurian anak orang kaya pada waktu itu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai. Pada awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama film ini yang bernama Crazy. Ia pergi ke Meksiko untuk menemui teman lamanya yang bernama Rayburn. Crazy merupakan mantan anggota terbaik pasukan khusus yang bertugas melacak dan menghabisi target penting seperti pemimpin atau jenderal. Ya, bisa dibilang sebagai asasin atau pembunuh. Ia sudah bertugas dengan melalang buana di berbagai negara. Tentu kemampuannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Ia sudah berhenti membunuh alias mengundurkan diri dari pekerjaannya. Lalu scene beralih ke dua orang yang sedang melakukan percakapan. Mereka adalah Ramos dan Calvus. Ramos adalah salah satu pengusaha otomotif kaya raya di Meksiko, dan salah satunya adalah Calvus yang merupakan pengacara dari Ramos. Mereka sedang membahas hal-hal berupa keadaan ekonomi pasar yang sepi, hutang keluarga Ramos yang begitu banyak diwariskan kepadanya, dan maraknya penculikan yang saat ini terjadi di Meksiko. Seperti yang kita ketahui, bahwa Meksiko merupakan salah satu negara paling bahaya di muka bumi ini. Penculikan, narkoba, bahkan pembunuhan merupakan hal yang biasa terjadi di sana. Dalam percakapan ini diambil kesimpulan yaitu mencarikan seorang bodyguard untuk anak perempuan Ramos. Maka melalui Rayburn, Crazy mendapatkan kesempatan dan ditawarkan untuk menjadi pengawal pribadi dari anaknya Ramos. Crazy kemudian diwawancarai oleh Ramos dan tampaknya Ramos terkesan dengan CV Crazy yang mempunyai pengalaman panjang di bidang militer. Tetapi ia kurang suka dengan kebiasaan buruk Crazy yang suka abok atau miras. Kemudian Crazy dibawa ke rumah Ramos dan diperkenalkan dengan istrinya yang bernama Lisa. Dan tampaknya Lisa pun juga langsung menerima Crazy dan merasa Crazy sangat cocok untuk menjadi pengawal anaknya. Lalu Crazy pun dipertemukan dengan Pita, si gadis kecil periang dan cerdas yang nantinya akan dia kawal. Pita pun membawa Crazy mengelilingi rumahnya dan menunjukkan kamar Crazy. Setelah pertemuan itu, tampaknya Pita sangat menyukai Crazy. Dan ia bercerita kepada ibunya bahwa ia merasakan kesedihan dalam diri Crazy, layaknya beruang besar yang sedang bersedih. Dan ia pun mulai menamai boneka beruang kesayangannya dengan nama Crazy Bear. Besoknya, Crazy mulai melakukan pekerjaannya. Ia mengantarkan Pita ke sekolah. Di tengah perjalanan, Pita mencoba dekat dengan Crazy dan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun Crazy menyikapinya dengan buruk. Ia mematahkan semua pertanyaan Pita dengan jawaban bahwa ia hanya ingin fokus untuk bekerja, bukan mengobrol dengan Pita. Dan hal itu tampaknya membuat Pita bersedih. Sesampainya di rumah, Lisa, ibu Pita, menemui Crazy dan menanyakan bagaimana hari pertamanya bekerja bersama dengan Pita. Crazy yang mengerti arah percakapan ini langsung berkata dengan tegas kepada Lisa bahwa ia dipekerjakan sebagai pengawal yang bertugas untuk melindungi, bukan untuk menjadi temannya Pita. Malam harinya, seperti malam-malam sebelumnya, Crazy kembali larut dalam kegelisahan dan kesedihannya. Ia seperti menyesali segala sesuatu yang terjadi di masa lalunya saat ia masih aktif menjadi pembunuh di militer. Tak terhitung berapa banyak nyawa yang telah ia renggut, dan ia bertanya apakah Tuhan akan mengampuninya. Ia tidak bisa tidur dan kembali menghabiskan malamnya dengan abok dan miras. Crazy lalu mengambil sebuah peluru yang selalu disimpannya ketika ia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi ketika ia hendak menembaki dirinya sendiri, peluru itu macet dan tidak menembaknya. Lalu dalam hujan tengah malam itu, ia keluar dan menelpon temannya Rayburn dan bertanya apakah mungkin jika peluru tertahan. Dan Rayburn pun menjawab bahwa itu adalah hal yang mustahil dengan perbandingan 1:1000. Lalu dalam guyuran hujan yang membasahi tubuhnya dalam kegelapan malam, ternyata di balik jendela kamar atas terlihat Pita yang memandangi dirinya yang sedang larut dalam kesedihan. Besoknya, Crazy kemudian mengantarkan Pita untuk berlatih renang dan ibunya yang pergi ke salon. Dalam perjalanan, Crazy melihat ada sebuah mobil yang membuntuti mereka. Crazy pun mencatat plat mobil itu. Kemudian berlanjut ke Pita yang sedang berlatih renang untuk menyiapkan dirinya mengikuti sebuah perlombaan. Namun sekeras apapun ia berusaha, tampaknya ia tidak mampu menempati posisi 3 teratas. Di sini, Crazy mengetahui di mana titik penyebabnya. Kemampuan renang Pita sudah sangat baik, namun ia terlalu lambat melompat masuk ke dalam kolam karena kaget dan takut dengan suara tembakan atau tanda start. Lalu Crazy pun mulai melatih Pita setiap hari agar ia menjadi lebih cepat dan tak kaget lagi dengan suara tembakan. Rutin berlatih bersama Crazy yang membuat rekor Pita menjadi semakin baik. Hingga tiba di hari perlombaan,
Pita yang tidak bisa ditemani oleh orang tuanya yang sedang bekerja di luar negeri, ditemani oleh Crazy. Dan pada perlombaan tersebut, Pita yang sudah berlatih dengan sangat keras berhasil memenangkan lomba itu dan akhirnya bisa mencapai posisi pertama. Semakin hari, mereka berdua menjadi semakin dekat dan seperti teman. Bahkan sering terlihat senyum dan tawa terukir di wajahnya Crazy. Sesuatu yang tidak pernah terlihat di kehidupannya sebelumnya, yang hanya dipenuhi dengan kesedihan. Sepertinya ia telah menemukan sebuah cahaya dalam hidupnya. Di titik ini, Crazy mulai menemukan kebahagiaan dan semangat hidup kembali. Ia meninggalkan kebiasaan minumnya dan berhenti mencoba membunuh dirinya sendiri. Semua itu melalui seorang gadis kecil pria yang bernama Pita. Suatu hari, Crazy mengantarkan Pita ke tempat les piano atas kemauan ayahnya Pita. Pita sendiri tidak memiliki minat dalam piano karena ia lebih suka dengan renang. Namun, ayahnya tetap memaksa, ya mungkin untuk meningkatkan gengsi karena guru piano ini sangat terkenal dan sangat bertarif mahal. Ketika Crazy sedang menunggu Pita di luar, ia merasakan ada yang aneh dengan sekitarnya. Terlihat dua mobil polisi yang memblokade jalan masuk ke lokasi rumah les piano tersebut. Ia juga melihat mobil dengan plat yang sama dengan yang membuntuti mereka beberapa hari yang lalu. Dan ternyata benar, ketika Pita keluar dari gerbang setelah les piano, mobil itu mendekatinya. Seketika itu juga, Crazy yang melihat hal itu langsung menembakkan pistolnya ke atas, dan Pita pun langsung mengerti sinyal itu kemudian berlari. Namun karena hal itu, Crazy tertembak tepat di dadanya, dan baku tembak pun terjadi. Crazy yang diserang dari berbagai arah tak mampu bertahan, dan akhirnya mendapatkan banyak luka tembak. Namun, ia berhasil membunuh 4 orang dari mereka, dan 2 diantaranya adalah anggota polisi yang sebelumnya memblokade area tersebut. Melihat keadaan Crazy membuat Pita menangis dan berbalik ke arahnya. Namun naas, Pita malah berhasil dibawa oleh sekelompok penculik itu. Kejadian itu membuat Crazy dirawat di rumah sakit sekaligus menjadi tahanan kepolisian atas penembakan 2 orang anggota polisi dan penculikan anak. Saat itu digelar konferensi pers oleh kepolisian, yang rupanya hanyalah sebuah pencitraan dari sekelompok polisi korup. Dalam konferensi pers di situ, terlihat ada 2 orang yang tidak percaya. Mereka adalah Mariana yang adalah seorang wartawan, dan Manzano yang merupakan seorang detektif kepolisian. Mereka berdua sudah tahu bahwa semua polisi yang terlibat dalam kasus penculikan ini, semuanya adalah polisi korup. Sementara itu, di kediaman Ramos, terlihat ia dan istrinya tengah bersedih atas penculikan terhadap putrinya. Di sana, hadir juga letnan kepolisian dari divisi anti penculikan yang bernama Fuentes. Saat itu, mereka sedang menunggu telepon dari si penculik. Sesaat kemudian, penculik menelepon dan meminta tebusan kepada Ramos sebesar 10 juta US dollar, lalu menjelaskan tata cara transaksi dan penebusan. Singkat cerita, transaksi penebusan pun dilakukan. Semua dilaksanakan sesuai dengan petunjuk si penculik. Namun naasnya, dalam transaksi tersebut, rupanya terjadi sabotase oleh pihak lain yang kemudian merampas uang itu dan menembak mati keponakan si penculik yang bertugas mengambil uang dalam transaksi tersebut. Si penculik kemudian marah karena ia merasa telah ditipu oleh Ramos, bahkan keponakannya juga dibunuh pada malam itu. Ia berkata kepada Ramos bahwa ini semua telah berakhir, tidak ada lagi negosiasi dan penebusan, yang berarti berakhir sudah nasib kita. Mendengar itu, Lisa langsung merampas telepon dan berusaha melakukan negosiasi kembali dengan penculik itu. Namun penculik itu berkata bahwa semua sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan lainnya. Lalu, Manzano dan Rayburn mengeluarkan Crazy dari rumah sakit dan membawanya ke sebuah tempat yang lebih aman. Karena setelah ia membunuh 2 orang polisi korup, rumah sakit bukan lagi tempat yang aman baginya. Lalu Manzano menunjukkan beberapa foto kepada Crazy, namun tidak ada yang Crazy ketahui. Manzano juga memberikan informasi bahwa polisi-polisi korup tersebut terikat dalam suatu persekutuan, yaitu La Hermandad, yang merupakan persatuan pejabat dan polisi korup yang melakukan tindakan kriminal di Meksiko. Ketika keadaannya mulai membaik, Crazy pergi ke TKP tempat kejadian penculikan itu terjadi. Di sana, ia dihampiri oleh Mariana, yang berkata akan membantunya dengan semua sumber daya dan semua informasi yang ia ketahui. Setelahnya, Crazy kemudian pergi ke rumah Pita untuk mengemasi barang-barangnya. Ia juga masuk ke kamarnya Pita, dan di sana ia menemukan boneka beruang dan buku diari milik Pita. Lisa kemudian masuk ke kamar itu, dan Crazy mengatakan bahwa ia akan menghabisi semua orang yang terlibat dalam penculikan Pita. Dan balas dendam Crazy pun dimulai. Untuk melancarkan aksinya, ia menyiapkan beberapa perlengkapan serta senjata yang ia butuhkan. Berdasarkan plat mobil yang sebelumnya telah ia catat, dan juga bantuan dari Mariana dan Manzano, ia berhasil menemukan target pertamanya.
Pemilik mobil itu adalah Jorge Gonzalez, salah satu anggota kepolisian yang juga tergabung dalam organisasi La Hermandad. Maka Crazy pun membawanya ke suatu tempat dan mulai menginterogasinya. Awalnya Gonzalez tidak mau memberikan informasi sama sekali, sampai Crazy mulai menyiksanya dengan memotong jarinya satu persatu hingga mengiris daun telinganya. Maka didapatkanlah informasi dari Gonzalez bahwa dalang dari penculikan ini adalah The Voice, dan ia hanya menerima perintah melalui kaki tangannya The Voice yang bekerja sebagai penjaga pintu gerbang di sebuah diskotik terkenal di Meksiko. Setelah merasa cukup mendapatkan informasi, maka tanpa ampun Crazy menembak Gonzalez di kepalanya dan menghabisinya. Selanjutnya, Crazy pergi ke diskotik yang dimaksud. Di sana, ia berhasil mendapatkan 3 orang informan yang merupakan kaki tangan The Voice. Tempat itu merupakan tempat sementara bagi korban penculikan sebelum akhirnya dibawa ke markas The Voice. Awalnya, mereka juga enggan memberikan informasi kepada Crazy. Lalu Crazy pun menembaki mereka satu persatu hingga mereka mau memberikan informasi. Di situ, ia mendapatkan sebuah kartu ATM yang digunakan mereka untuk menerima transfer dana dari The Voice. Ini dapat ia gunakan untuk melacak keberadaan The Voice. Lalu, ia juga mendapatkan informasi tak terduga, yaitu bahwa harusnya transaksi berjalan dengan lancar dan semestinya seperti petunjuk The Voice. Hingga akhirnya salah seorang mensabotase transaksi itu dan mengambil uang tersebut. Dan sabotase itu atas perintah dari pimpinan organisasi tersebut, yang ternyata adalah Fuentes, kepala divisi anti penculikan anak yang sebelumnya datang ke rumah Ramos. Dari tempat itu, Crazy juga berhasil menemukan seorang anak gadis yang merupakan salah satu korban penculikan. Crazy pun keluar dan meledakkan diskotik tersebut. Ia kemudian menemui Mariana dan menitipkan gadis itu, lalu menyerahkan kartu ATM tadi dan meminta Mariana untuk memeriksa transaksi di dalamnya. Ia juga meminta informasi lengkap mengenai Fuentes. Fuentes merupakan kepala organisasi besar La Hermandad. Tidak sedikit orang yang berniat membunuhnya, namun tak ada satupun yang berhasil mendekatinya. Ia selalu dikawal dengan banyak mobil anak buahnya. Penjagaannya melebihi 2 kali pengawalan ketat Presiden. Crazy pun mulai menyusun rencana untuk menyergap Fuentes. Ia mengamati sekitar dan menemukan sebuah rumah yang tepat untuk melakukan aksinya. Pemilik rumah tersebut adalah kedua orang tua lansia. Lalu, Crazy pun mulai menyiapkan diri dan menunggu rombongan Fuentes melintasi jalan itu. Ketika mereka lewat, Crazy menembaki mobil paling depan dengan RPG sehingga mobil itu terbalik dan memblok jalan mobil lain di belakangnya. Lalu, ia pun turun dan membunuh semua anak buah Fuentes dengan pistol dan granat. Dan ia pun membawa Fuentes pergi. Ia membawa Fuentes ke bawah jembatan layang sehingga tidak akan ada helikopter kepolisian yang melihat mereka ketika berusaha mencari Fuentes. Crazy berkata kepada Fuentes bahwa ia telah memasukkan sebuah bom rakitan ke dalam anus Fuentes dan ia memberikan timer sehingga bom itu akan meledak dalam waktu 5 menit. Fuentes menjadi takut dan meminta ampun hingga akhirnya ia memberikan informasi kepada Crazy bahwa memang benar ia dan anak buahnya yang menyabotase transaksi itu. Namun ternyata setelah berhasil mendapatkan kantung tersebut, ternyata di dalamnya hanya 2,5 juta US dollar dan sisanya hanyalah potongan-potongan kertas. Dari sini juga terungkap sebuah nama yang sebelumnya telah mengambil uang tersebut dan menukarnya dengan potongan kertas. Ternyata ia adalah Jordan Calvus yang merupakan pengacara dari Ramos. Dan sesaat kemudian, bisa dibayangkan isi pantat dan perut Fuentes jadi seperti apa. Lalu Crazy pun pergi ke kediaman Calvus. Namun setibanya di sana, ternyata Calvus sudah mati terbunuh dan terapung di kolam renangnya. Crazy kemudian masuk ke ruang kerja Calvus dan di sana ia menemukan sebuah rekening koran dengan transaksi yang di dalamnya tercantum nama Ramos, ayahnya Pita. Ia pun meminta bantuan kepada Mariana untuk mengecek rekening koran tersebut. Dan sesaat setelahnya, ia pun kembali pergi ke rumah Ramos. Rupanya, ia sudah mendapatkan informasi dari Mariana. Sesampainya di sana, dengan tenang ia bertanya kepada Lisa, apakah Lisa sendiri tahu mengenai rencana penculikan itu. Lisa pun tidak mengerti dengan pertanyaan Crazy karena ia memang benar-benar tidak terlibat. Dan selanjutnya, Crazy bertanya kepada Ramos dengan menunjukkan bukti-bukti yang sebelumnya telah ia dapatkan. Dan Ramos pun tidak dapat mengelak lagi. Ia menceritakan bahwa memang dari awal, ia dan Calvus pengacaranya memang telah merencanakan penculikan ini. Tujuannya adalah untuk mengambil uang tebusan yang nantinya akan digunakan untuk membayar hutang perusahaannya, karena kini ia tengah diambang kehancuran atau kebangkrutan. Ia sendiri akan mengambil 5 juta US dollar, 2,5 untuk Calvus dan 2,5 untuk The Voice, dan Pita akan kembali dalam waktu 2 hari.
Namun, ia sendiri tidak menyangka akan ada sabotase dalam transaksi waktu itu. Ia juga mengakui bahwa ia sendirilah yang telah membunuh Jordan Kalfus, karena Kalfus yang telah menyarankan dan meyakinkannya untuk melakukan rencana itu. Mengetahui hal ini, Lisa pun berteriak dan memberontak kepada Ramos suaminya. Ia tidak menyangka suaminya melakukan hal seperti ini, dan korbannya adalah anaknya sematawayang. Ia bahkan menyuruh Crazy untuk menghabisi suaminya. Crazy pun memberikan pilihan kepada Ramos untuk membunuh dirinya sendiri. Ia meninggalkan sebuah pistol dan 1 buah peluru pada Ramos. Ini merupakan pistol dan peluru yang sebelumnya digunakan Crazy untuk menembak dirinya sendiri namun macet. Crazy pun pergi meninggalkan Ramos, dan tak lama kemudian, Ramos pun menembaki dirinya sendiri. Sementara itu, Mariana dan Manzano berhasil melacak pemilik dari kartu ATM yang sebelumnya diberikan Crazy. Mereka juga bahkan berhasil menemukan siapa sebenarnya dalang penculikan atau pemimpin dari The Boys. Ia adalah Daniel Sanchez, dan kartu ATM itu dipegang oleh istri Daniel yang bernama Reina. Reina bersembunyi di sebuah perumahan kumuh dan tinggal di sana bersama dengan adik Daniel yang bernama Aurelio. Sedangkan Daniel sendiri berada di tempat lain yang tidak diketahui tempatnya. Crazy pun pergi ke rumah Reina, namun di sana ia mendapat luka tembakan di dadanya oleh Aurelio. Namun ia tidak menyerah dan berhasil menangkap Aurelio, adik Daniel. Crazy lalu berbicara dengan Daniel di telepon dan berkata bahwa ia ingin menemuinya. Jika Daniel tidak bersedia, maka ia akan menghabisi semua keluarga Daniel, mulai dari Aurelio, istrinya yang saat itu tengah hamil 8 bulan, dan anak-anaknya. Crazy pun menembaki jari tangan Aurelio hingga Daniel mendengarnya dan sadar bahwa Crazy memang tidak main-main. Daniel pun menjadi panik dan takut. Kini nasib keluarganya ada di tangan Crazy. Ia tahu atas dasar apa Crazy melakukan semua ini. Ia lalu memberikan Crazy sebuah penawaran, yaitu nyawa tukar nyawa. Crazy harus membawa Aurelio dan menukarnya dengan Pita. Mendengar hal itu, Crazy sangat terkejut dan tidak percaya. Ia menyangka bahwa Daniel hanya berusaha membohonginya. Lalu ia pun menyuruh Daniel untuk menanyakan kepada Pita apabila memang benar Pita bersama dengannya. Pertanyaannya, dengan nama apakah biasanya Pita memanggil boneka beruangnya? Lalu Daniel pun meninggalkan telepon sebentar. Lalu ia kembali dan berkata, "Crazy Bear." Maka Crazy pun kini percaya bahwa memang benar Pita masih hidup. Dan disepakatilah untuk menukar Pita dengan Aurelio dan juga nyawa Crazy atas konsekuensi kegagalan transaksi sebelumnya yang mengakibatkan keponakannya terbunuh. Lalu tanpa ragu, Crazy pun menyanggupinya. Ia rela berkorban demi gadis kecil yang dicintainya yang telah membawa kembali sebuah cahaya dalam kehidupannya. Bersama dengan Aurelio, Crazy menuju ke lokasi pertukaran. Tak lupa ia mengabari Lisa bahwa Pita anaknya masih hidup. Dan mereka pun tiba di lokasi pertukaran, di sebuah jembatan. Tampak Daniel dan anak buahnya bersenjata lengkap, dan memang benar Pita masih hidup dan bersama mereka. Lalu Crazy pun berjalan di atas jembatan itu untuk pertukaran, dan dari sana mereka melepaskan Pita. Lalu Pita pun berlari sekencang-kencangnya menuju arah Crazy. Mereka berpelukan dengan sangat erat. Terlihat raut wajah lega dan bahagia terukir di wajahnya Crazy. Ia tak menduga ia masih berkesempatan bertemu dengan malaikat kecilnya walau untuk terakhir kali. Lalu Crazy pun menyuruh Pita untuk menemui ibunya yang sudah menungguinya di jembatan. Daniel pun akhirnya mendapatkan Crazy dan membawanya dalam mobilnya. Di mobil, Crazy yang sebelumnya sudah terkena tembakan oleh Aurelio mulai memejamkan matanya dan mengembuskan nafas terakhir. Ia meninggal dalam damai karena kini tujuannya sudah tercapai. Ia berhasil menyelamatkan Pita dan memeluk malaikat kecilnya untuk terakhir kali. Beberapa waktu kemudian, Manzano akhirnya berhasil melacak dan menemukan Daniel, lalu membunuhnya, dan film pun berakhir. Nah, bagaimana nih film kali ini menurut teman-teman? Film ini sangat worth it untuk ditonton ya. Saya sendiri juga terharu dan meneteskan air mata ketika menontonnya. Film ini mengajarkan kepada kita tentang hidup dan arti pengorbanan. Silakan teman-teman berpendapat sendiri melalui kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di alur cerita film lainnya.